di sebuah pendopo tua dengan ukiran kayu jati yang menghitam dimakan usia. Suasana senja itu terasa magis. Kiai Bashori, seorang ulama sepuh yang sangat pakem terhadap hukum syariat dan kitab kuning, duduk bersila menghadap Mbah Jo, seorang praktisi kebatinan Jawa Kejawen, yang penampilannya sederhana dengan belangkon dan kain jarik. Di antara mereka, sebuah tungku kecil membakar kemenyan tipis, bukan untuk memuja, melainkan sebagai pengharum ruangan tradisi lama. Ada kopi pahit dan jadah goreng yang menemani diskusi. Mereka yang tajam namun penuh hormat. Di sebuah pendopo tua dengan ukiran kayu jati yang menghitam dimakan usia. Suasana senja itu terasa magis. Kiai Bashori, seorang ulama sepuh yang sangat pakem terhadap hukum syariat dan kitab kuning, duduk bersila menghadap Mbah Jo, seorang praktisi kebatinan Jawa Kejawen yang penampilannya sederhana dengan belangkon dan kain jarik. Di antara mereka, sebuah tungku kecil membakar kemenyan tipis, bukan untuk memuja, melainkan sebagai pengharum ruangan tradisi lama. Ada kopi pahit dan jadah goreng yang menemani diskusi. Mereka yang tajam namun penuh hormat. Kiai Bashori, Mbah Jo, saya sudah sering memperhatikan cara panjenengan memandang hidup. Gusti Allah itu menurunkan agama lengkap dengan tata caranya. Ada salat 5 waktu, ada wudhu yang harus basah kulitnya. Jika panjenengan hanya mengandalkan eling atau ingat saja, tanpa menjalankan rukun-rukun yang fisik. Bukankah itu seperti membangun rumah tanpa atap dan dinding, hanya sekadar niat, tapi kehujanan? Kiai, saya menghargai keteguhan panjenengan. Tapi, coba pikirkan ini. Panjenengan membangun rumah dengan dinding beton yang kokoh dan atap yang mahal. Tapi, apakah panjenengan banner-banner tinggal di dalamnya? Banyak orang yang salatnya dahi sampai hitam, tapi hatinya masih di pasar. Hatinya masih mendendam pada tetangga, dan pikirannya hanya menghitung pahala seperti pedagang, menghitung untung. Apakah itu yang dicari Sang Pencipta? Kepatuhan fisik tanpa kehadiran jiwa? Itulah gunanya latihan, Mbah. Kita ini manusia yang doif, lemah. Syariat itu adalah disiplin. Dengan membasuh muka saat wudhu, kita diajak membersihkan dosa mata. Dengan sujud secara fisik, kita dipaksa untuk merendahkan ego kita di tanah. Tanpa ritual yang lahiriah, manusia akan liar. Mereka akan mengaku-ngaku sudah sampai ke Tuhan, padahal mereka hanya sedang mengikuti nafsu yang dibalut bahasa spiritual. Hukum syariat ada untuk menjaga agar tidak ada fitnah di antara umat. Leres, Kiai. Syariat itu memang pagar, tapi jangan sampai pagar itu justru memenjarakan Tuhan. Bagi saya, Gusti Allah itu tan kena kinayang apa tidak. Bisa digambarkan, tapi bisa dirasakan. Ilmu kejawen mengajarkan sastro Jendro Hayuningrat bahwa seluruh tubuh kita ini adalah masjid. Nafas kita adalah puji-pujian. Jika saya sedang mencangkul di sawah dengan niat memberi makan keluarga dan menjaga alam, bagi saya itu adalah sembahyang tak terputus. Apakah Allah hanya ada di dalam masjid dan di dalam bahasa Arab saja? Tentu Allah ada di mana-mana, tapi Allah sendiri yang meminta kita menyembahnya dengan cara tertentu melalui lisan Rasul-Nya. Jika semua orang menggunakan rasa masing-masing, maka agama akan hancur. Si A merasa salat cukup dengan meditasi, si B merasa puasa cukup dengan sabar. Lalu di mana kesatuan umat? Syariat adalah tali yang mengikat kita semua dalam satu barisan yang teratur. Nah, disitulah bedanya kita. Kiai, panjenengan menjaga barisan manusia agar terlihat rapi dari luar. Saya mencoba menjaga kemurnian rasa agar tidak bohong di dalam. Panjenengan bicara tentang sah atau batal di atas kertas hukum. Saya bicara tentang titis atau meleset di dalam kedalaman batin. Bagi saya, lebih baik orang yang
tidak paham dalil tapi hatinya penuh kasih sayang welas asih, daripada orang yang hafal seluruh isi kitab tapi lisannya tajam menyakiti sesama hanya karena berbeda cara sembahyang. Mungkin benar, Bah. Saya akui, banyak murid saya yang hanya menjadi robot agama. Mereka tahu cara ruku, tapi tidak tahu cara rendah hati. Namun, Bah pun harus hati-hati. Tanpa syariat, jalan yang Bah tempuh itu sunyi dan penuh jurang. Jika rasa itu salah, tidak ada kompas yang bisa menarik Bah kembali ke jalan yang lurus. Itu sebabnya saya masih sering mampir ke pendopo panjenengan, Kiai, supaya saya tidak ngelambrang tersesat jauh. Panjenengan adalah kompas luar saya, dan saya mencoba menjadi pengingat batin panjenengan. Syariat itu wadah, kebatinan itu isi. Wadah tanpa isi itu percuma, isi tanpa wadah itu tumpah. Sudah waktunya bersyahadat secara lahiriah. Bah, mari ke masjid. Monggo, Kiai, saya ikut di belakang. Panjenengan imam sholatnya, saya imamkan hati saya di belakang sujud panjenengan. Keduanya berjalan berdampingan, yang satu membawa sajadah, yang satu membawa ketenangan batin. Berbeda jalan, namun menuju satu titik yang sama al-haq. Lampu minyak di pendopo itu mulai menyala, memberikan semburat jingga pada wajah kedua lelaki tua itu. Setelah menunaikan salat maghrib, mereka kembali duduk di tempat yang sama. Kopi di cangkir sudah mendingin, namun sisa-sisa perdebatan tadi sore justru semakin menghangat di dalam dada. Bab 2. Antara keris, kitab, dan sejatinya. Sembah. Kiai, tadi saat sujud di masjid, saya memperhatikan sekeliling. Banyak yang dahinya menempel ke bumi, tapi pikirannya melayang ke cicilan motor, ke harga gabah yang turun, bahkan ke benci pada tetangga. Saya jadi bertanya-tanya, apakah syariat yang sekaku itu benar-benar bisa mencuci noda di hati, ataukah ritual itu hanya menjadi topeng agar dianggap sebagai orang bertakwa? Mbah Jo, itulah perjuangan yang kami sebut mujahadah. Syariat itu seperti mencuci pakaian. Mungkin hari ini pakaian itu terkena lumpur lagi. Besok dicuci lagi. Kalau kita berhenti mencuci hanya karena tahu besok akan kotor, maka selamanya kita akan hidup dalam bau busuk. Ritual lahiriah itu adalah pengingat paksa bagi raga agar tidak lupa bahwa ia punya majikan. Tanpa topeng aturan itu, manusia akan bertindak seperti binatang yang menganggap nafsunya sebagai Tuhan. Tapi Kiai, di dalam ajaran kami, ada yang namanya sembah roso. Jika hati sudah manunggal menyatu dengan kehendak Gusti, maka diamnya kami adalah dizikir. Tidurnya kami adalah ibadah. Dan kerjanya kami adalah ketaatan. Mengapa harus dipatok dengan waktu-waktu tertentu? Bukankah membatasi pertemuan dengan Tuhan hanya di jam-jam? Salat itu justru menghina keagungan Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu? Mbah Jo, itulah perjuangan yang kami sebut mujahadah. Syariat itu seperti mencuci pakaian. Mungkin hari ini pakaian itu terkena lumpur lagi. Besok dicuci lagi. Kalau kita berhenti mencuci hanya karena tahu besok akan kotor, maka selamanya kita akan hidup dalam bau busuk. Ritual lahiriah itu adalah pengingat paksa bagi raga agar tidak lupa bahwa ia punya majikan. Tanpa topeng aturan itu, manusia akan bertindak seperti binatang yang menganggap nafsunya sebagai Tuhan. Hahaha, panjenengan benar soal kesombongan itu. Memang banyak orang kejawen yang ngegege mangsa, merasa sudah jadi buah padahal masih putik. Tapi, apakah panjenengan tidak melihat bahayanya syariat yang tanpa rasa? Lihatlah mereka yang pintar dalil, tapi gemar menghujat. Mereka merasa memegang kunci surga hanya karena fasih bahasa Arab, lalu memandang rendah kami yang hanya tahu bahasa batin dan bahasa alam. Bukankah itu juga kesombongan yang lebih mengerikan karena merasa membela Tuhan? Itu teguran yang keras bagi saya, Mbah. Di pesantren, kami menyebutnya gurur tertipu oleh amal sendiri. Syariat memang bisa menjadi hijab penghalang. Jika pelakunya merasa sudah paling benar, disinilah saya merasa
Butuh rasa yang Mbah bicarakan, bahwa syariat tanpa akhlak dan cinta itu hampa. Tapi, saya tetap pada pendirian saya. Akhlak tanpa syariat itu seperti aroma bunga tanpa bunganya. Wanginya ada sebentar, lalu hilang ditiup angin, karena tidak ada batangnya. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kita sepakati satu hal, Kiai? Panjenengan, ajarkan saya cara mencuci pakaian syariat agar saya tidak sombong dengan kebatinan saya. Dan izinkan saya mengingatkan panjenengan tentang keharuman bunga. Rasa agar panjenengan tidak kaku dalam aturan. Kesepakatan yang adil. Mbah, syariat itu syarat, makrifat itu akibat. Tidak ada akibat tanpa syarat. Dan syarat tidak ada gunanya kalau tidak membuahkan akibat. Di luar, suara jangkrik mulai bersahutan. Perdebatan itu tidak menghasilkan pemenang, melainkan pemahaman bahwa di tanah ini, kitab dan keris, syariat dan rasa harus berjalan beriringan agar manusia tidak kehilangan keseimbangannya.